Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Calon Wakil Presiden Republik Indonesia nomor urut 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya cintai, saya taati para kiai, para ulama yang hadir se-Jawa Barat di Bandung pada malam hari ini. Wabil khusus Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Busyairi Muslim, Al-Mukarram Bapak Kiai Saifullah Amin, Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, Bapak Kiai Unaidi, Pondok Pesantren Riyadul Ulum Pangandaran, Bapak Habib Idrus Al-Jufri dari Purwakarta, Bapak Kiai Busrol Karim dari Pondok Pesantren Baitul Hikmah Haur Kuning, Bapak Kiai Imang Abdul Hamid dari Al-Jawami, Bapak Kiai Anis Arsyad dari Buntet Cirebon, Wakil Ketua Dewan Syuro DPP PKB Bapak Kiai Syihabuddin Ahmad, dan banyak sekali kiai-kiai yang tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta saya karena waktu yang sangat terbatas. Para kiai, para ulama, para ibu nyai, para hadirin, hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah, sungguh saya sangat bersyukur, berbahagia dan penuh rasa bangga atas seluruh waktu dan kesempatan yang luar biasa ini sehingga kita semua bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada sahabat saya Haji Cucun Samsur Rizal yang telah mempertemukan kita semua, Ketua DPW Pak Haji Saiful Huda, mantan Ketua PWNU Jawa Barat Pak Dedi Wahidi, anggota DPR RI, serta seluruh panitia yang telah berikhtiar dan mempertemukan dengan sukses hari ini. Luar biasa, minimal 1111 kiai telah hadir di ruangan ini. Ya Allah, kabulkanlah seluruh doa-doa kami. Ya Allah, kabulkanlah seluruh hajat kami. Ya Allah, mudahkanlah seluruh perjuangan kami. Ya Allah, menangkanlah perjuangan-perjuangan kami. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, para ulama, hadirin hadirat yang saya muliakan. Amanah yang disampaikan oleh para kiai tadi sekaligus komitmen kebersamaan berjuang yang telah dibacakan oleh para kiai tadi menambah energi dan kekuatan kita di sisa 5 hari ke depan untuk bergerak setidaknya minimal 4 kali 24 jam ke depan. Sisa waktu ini untuk bisa mewujudkan lahirnya era baru bangsa kita, yaitu perubahan.
sungguh di luar apa yang pernah kita bayangkan. Hari-hari ini kita menyaksikan berbagai fakta-fakta sekaligus dorongan dan kekuatan moral yang muncul dari berbagai kelompok strategis bangsa. Keprihatinan yang mendalam sekaligus ikhtiar bersama untuk mencegah kemafsadatan kehidupan bangsa dan bernegara. Hari ini insya Allah dari ujung ke ujung, dari Aceh hingga Papua, tidak ada satupun yang hatinya tidak terketuk bahwa hari ini bangsa kita butuh yang namanya perubahan. Ikhtiar yang kita lakukan di seluruh Jawa Barat, di Aceh, di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua adalah ikhtiar-ikhtiar yang benar-benar bergerak berdasarkan konsep, rencana dan strategi politik yang melibatkan seluruh elemen pendukung, kader, simpatisan, relawan, dan juga komponen-komponen yang tumbuh berkembang sendiri. Dan alhamdulillah sambutan dan harapan besar dititipkan kepada perjuangan kita dari berbagai level dan golongan masyarakat. Di penghujung kampanye kita bukan hanya komponen yang saya sebutkan tadi, kampus-kampus pun bergerak untuk menjadi bagian dari penyangga perubahan yang memang tidak bisa lagi dibendung. Dan secara cerdas Kiai Abu Bakar tadi menyampaikan bahwa mandat itu, suara moral itu, gerakan etika itu harus terus ditangkap dengan baik oleh kita, khususnya oleh saya dan Mas Anies Baswedan, untuk menjadi kekuatan yang siap kita implementasikan dalam pemerintahan di masa yang akan datang. Apa yang disampaikan oleh kiai-kiai yang dipimpin oleh Kiai Abu Bakar tadi adalah komitmen yang nyambung dari seluruh seruan moral yang terakhir dari ratusan perguruan tinggi, ratusan tokoh agama, bahkan eksplisit berbagai agama telah menyatakan sikap atas keprihatinan sekaligus harapan solusi dari kebutuhan perubahan ini. Ini di luar dugaan kita. Insya Allah fenomena-fenomena terakhir ini menunjukkan tanda-tanda apa yang telah diberitahu oleh para kiai ulama beberapa waktu yang lalu. Insya Allah bukan hanya ikhtiar kita, insya Allah takdir akan menjemput kemenangan, amin, 2024 ini, amin. Ceritanya kan diawali sebetulnya 2014 diinisiasi oleh seluruh keluarga besar PKB. Kita mencoba memulai kesadaran bahwa kita punya kekuatan tiga yang luar biasa, modal dasar perjuangan kita. Pertama, modal amanah, ajaran, nilai, doktrin, ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang itu terbukti sebelum kemerdekaan, zaman kemerdekaan, menjadi bagian dari kekuatan yang memerdekakan berbasis pada ajaran, nilai, dan ideologi. Dan hari ini terawat, sanatnya terjaga, kemurniannya, dan insya Allah akan terpelihara amanah, nilai, ajaran, dan doktrin itu ila yaumil qiyamah, amin. Selagi ada pesantren-pesantren, para kiai, para ulama, apalagi ada organisasi
forum baru Munajat, Majelis Ulama Pesantren Nahdliyin Jawa Barat, yang tentu adalah kekuatan yang akan menjadi penyangga dan penerus serta pelestari penguat ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Modal dasar yang kedua adalah modal dasar amanah sejarah. Para pejuang, para ulama, para masyayikh jauh sebelum kemerdekaan telah merintis jamaah, pesantren, komunitas, berkembang menjadi masyarakat, berkembang menjadi kekuatan kultur, berkembang menjadi kekuatan sosiologis, berkembang menjadi kekuatan akhirnya berani mengusir penjajah sehingga menjadi kekuatan negara yang bernama nation, yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun selama Orde Baru ditutup-tutupi bahwa itu bukan peran kiai, bukan peran ulama, dihilangkan dari catatan sejarah, bahkan ditutupi oleh berbagai lembaran represif, tapi tetap saja permata sejarah tidak akan pernah bisa ditutupi. Dan alhamdulillah begitu era demokrasi reformasi kita raih, maka sejak itu Gus Dur dapat hadiah menjadi presiden tanpa modal. Gus Dur bilang jadi presiden hanya modal dengkul, itu pun dengkulnya Amin Rais. Saya bilang itu hadiah karena apa? Dari jerih payah amanah sejarah dan amanah doktrin nilai ajaran. Inilah yang disebut sebagai kekuatan modal historis sejarah yang alhamdulillah terpelihara sampai hari ini. Kenapa terpelihara? Alhamdulillah pejuang-pejuang NU sejak sebelum Orde Baru merintis membongkar lagi sejarah yang menutupi peran khazanah keulamaan dalam sejarah bangsa ini. Kita kaji, kita telusuri, kita libatkan yang namanya arsip nasional untuk mencari data fakta bahwa pada dasarnya tidak akan pernah ada kemerdekaan tanpa perintah dan fatwa para ulama, para kiai. Tidak akan pernah Bung Karno mampu mengusir penjajah tanpa adanya ghirrah juang yang namanya perintah agama, fatwa kiai dan ulama. Di Jawa Barat begitu besar sejarah yang telah ditulis, dan Kiai Hasyim Asy'ari menyusun tonggak sejarah itu dengan resolusi jihad yang akhirnya baru kita raih pengakuannya ketika kita memenangkan Pilpres mengusung Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kalla, sehingga pengakuan Hari Santri Nasional sebagai pengakuan sejarah keulamaan dalam berperan menentukan nasib kemerdekaan bangsa kita. Ini amanah sejarah. Dan yang ketiga, amanah yang ada di pundak kita semua adalah amanat umat, masyarakat yang menjadi bagian dari warga bangsa yang selama ini ibaratnya umat ini telah berbakti dengan sungguh-sungguh dan tulus untuk kehidupan kebangsaan kita. Bahkan tanpa diminta, kiai-kiai kita everyday tiap hari berdoa agar bangsa kita tetap aman, damai, tentram dan penuh kesejahteraan. Tanpa diminta. Masih ingat tahun 2005-an ketika konsekuensi dari keterbukaan Indonesia, berbagai ideologi masuk ke tanah air, termasuk masuknya paham yang berbasis peperangan di berbagai negara. Kita masih ingat waktu itu banyak warga kita mendaftarkan diri dan kesedot menjadi bagian dari ISIS
baik yang ada di Timur Tengah maupun di Asia Selatan seperti Pakistan, Afghanistan, dan berbagai negara-negara Asia Selatan lainnya. Dalam waktu 5 tahun generasi muda kita teracuni yang namanya jihad, itu perang dan menjadi korban dari skenario peperangan di berbagai negara. Yang sampai hari ini banyak sekali warga kita terlantar di antara Yordan dan Syria tanpa paspor, tanpa identitas kewarganegaraan, dalam posisi kebingungan, tidak ada satupun yang bisa menangani korban ISIS di perbatasan Yordan dan Syria. Tapi alhamdulillah, tanpa diminta pemerintah, tanpa di guidance pemerintah, tanpa dibiayai pemerintah, peristiwa-peristiwa itu bisa diatasi oleh para kiai dengan seluruh ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Sejak tidak sampai 5 tahun, 3 tahun, akhirnya ideologi yang berbasis ISIS itu hampir tidak laku dan tidak pernah tumbuh lagi di tanah air kita. Apakah kekuatan umat seperti ini karena kerja keras pemerintah? Tidak. Itu karena kekuatan yang tumbuh dan memang terjaga oleh kearifan dan kemampuan para kiai, para ulama kita. Di mana-mana kalau acara hall itu pasti menjelaskan kepada masyarakat pentingnya NKRI. Dan negara mestinya mencatat itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh perjuangan pembangunan nasional kita. Malah ada yang ngomong keumatan kita pengajian menjadi bagian dari penyebab stunting. Fakta, ini fakta bahwa ketidaktahuan tentang keumatan yang memiliki kontribusi besar dalam kehidupan kebangsaan kita menjadikan kita salah kelola dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Sehingga wajar kepemimpinan itu seringkali melenceng dari etika dasar konstitusi dan basis nilai-nilai yang ada yang menjadi warisan kehidupan keumatan dan kebangsaan kita. Wajar. Oleh karena itu saya sangat teringat pesan-pesan para kiai menyangkut keumatan ini. Salah satunya Ki Hashim Muzadi. Tadi di video muncul dikit. Umat ini tidak boleh hanya menjadi pendorong mobil mogok. Ketika mobilnya sudah bisa jalan, kita ditinggalkan dan disikapi dengan selamat tinggal saudara-saudara. Kamu tidak punya hak untuk menentukan masa depan yang akan datang. Dan itu nyaris kemarin terjadi. Kalau teman-teman DPP enggak lincah, itu nyaris terjadi. Tidak ada satupun calon presiden atau calon wakil presiden dari keluarga besar Ahlussunnah dan Nahdlatul Ulama. Bahkan tim suksesnya Pak Mahfud itu aja bilang ke saya, kalau sampean nggak maju belum tentu Pak Mahfud itu laku di proses di sana. Itu disampaikan ke saya. Karena ini udah mau menjelang coblosan, ya udah saya ceritakan aja. Nah, dari situ kita menyakiti dan dari situ kita menyaksikan bahwa perjuangan untuk menentukan arah kehidupan bangsa tidak mungkin diberikan oleh orang lain kecuali kita bisa merebut sendiri dan menentukan masa depan kita sendiri. Insya Allah dengan modal ajaran dan nilai serta doktrin yang tumbuh dan berkembang dari zaman ke zaman, dengan modal warisan sejarah yang kaya raya, dengan modal keumatan yang kuat dan kokoh, insya Allah kita sudah cukup bisa mengelola negara ini menjadi adil, makmur, dan sejahtera. Amin. ...2019, saya tadi cerita 2014 kita mulai berjuang. 2019, ketika kita mulai merintis, maklum 2019 itu
kita mengkalkulasi Pak Jokowi sebagai calon presiden incumbent. Kalau kita mau ambil capres mesti berat menghadapi incumbent, kan begitu. Makanya kita kemudian menurunkan targetnya cukup menjadi calon wakil presiden. Malah saking takutnya, saudara kita namanya Kang Agustiana di Garut apa Tasik dia? Di Tasik mau bergerak sendiri mendeklarasikan Muhaimin Iskandar calon presiden RI, sudah jadi spanduknya semua. Ketua DPW lari-lari, jangan capres bahaya karena ini ngadepin incumbent. Kata Kang Agustiana, ini orang NU dan PKB seringkali tidak percaya diri terhadap kekuatan yang dimilikinya. Padahal sahabat Huda itu lari-lari karena takut menghadapi incumbent itu tidak mudah, dan kalau bahasa sekarang itu kira-kira gak bahaya tah, kira-kira gitu. Nah, akhirnya diturunkan. Begitu inisiatifnya, lalu masih ingat waktu itu ada join Jokowi Caimin, sudah berjalan kuat. Tapi takdir menentukan lain, Roes Am PBNU Kiai Haji Ma'ruf Amin berkehendak untuk juga menjadi calon wakil presiden. Kira-kira kesimpulannya, ya kalau yang tua masih mau, ya sudahlah, yang muda seperti saya kalah. Dan sebelah sono memang lebih seneng yang tua-tua daripada yang muda-muda, kan kira-kira gitu. Wallahu a'lam. Nah, hari ini 2024 kita diperintahkan oleh hasil muktamar PKB tahun 2019, para kiai-kiai dan muktamirin di Bali yang dipimpin langsung oleh Al Mukarram Al Maghfurlah Kiai Dimyati Rais Kendal Jawa Tengah, memerintahkan kepada saya maaf suaranya serak, 24 jam kampanye terus ya begini nih. Memerintahkan kepada kita, ketua umum, minimal pokoknya apapun yang terjadi harus maju sebagai capres maupun cawapres. Itu perintahnya. Akhirnya kita berikhtiar, pokoknya konsisten aja dengan perintah itu, jalan terus. Coba berjodoh dengan ini, coba berjodoh dengan itu, coba jajakin dengan ini, pacaran dengan itu. Masih ingat semua, nggak usah saya sebut siapa itu. Akhirnya Allah mentakdirkan, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Sampai Kang Agustiana itu ketika kita berpacaran dengan X, aduh kok sama ini ya, ya sudahlah, karena itu sudah bagian dari kenyataan, terima. Tapi begitu takdir menentukan saya berpasangan dengan Anies Baswedan, ini ternyata alhamdulillah pilihan terbaik yang luar biasa, yang patut kita syukuri. Karena apa? Saya bersaksi Anies Baswedan terbaik di antara calon-calon yang ada. Saya sudah cek track record, rekam jejak, sejarah perjuangan, dan berbagai latar belakang dan latar depannya. Silahkan juga dilihat di antara 3 calon, insya Allah fakta menunjukkan terbaik dari yang ada adalah Anies Baswedan. Bahkan Anies Baswedan dengan saya sudah bersepakat, kami adalah Dwi Tunggal Santri yang akan menata kehidupan umat masyarakat bangsa dan negara. Ini patut kita syukuri sebagai jalan pembuka kita kepada tantangan perjuangan berikutnya. Di ketika semua sedang memprihatinkan
kondisi etika pelaksanaan konstitusi, memprihatinkan lemahnya koridor dalam menjalankan politik kekuasaan. Ada seorang yang bernama Anies Rashid Baswedan yang lengkap dan insya Allah bisa dipertanggungjawabkan menjadi penyangga nilai-nilai dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Insya Allah Dwi Tunggal Santri ini memang takdir sejarah yang sudah dirindukan, yang sudah diharapkan. Berbagai awalnya kita ketika deklarasi tanggal 2 September di Surabaya, sambutan yang luar biasa, tapi juga ada 1-2 orang yang iri dan kemudian menyerang dengan berbagai macam fitnah, termasuk berbagai macam negatif campaign yang terus dimunculkan, terutama di kalangan keluarga besar Nahdlatul Ulama. Tapi alhamdulillah semua negatif campaign itu tidak terbukti dan semuanya bisa kita atasi. Hari ini tidak bisa dibendung surveinya yang dulu diremehkan. Alhamdulillah insya Allah 14 Februari kita yakini akan menang dalam 1 putaran, atau setidaknya kalaupun toh terpaksa 2 putaran, kita pun akan tetap memenangkan Pilpres 2024 yang akan datang. Amin. Itulah yang saya sebut suara perubahan tak bisa dibendung. Itulah yang saya sebut suara perubahan adalah kehendak rakyat. Kenapa? Jujur harus diakui. Saya dalam kampanye di berbagai tempat bertemu para petani. Ternyata sudah 10 tahun ini petani tidak pernah mendapatkan pupuk yang memadai bagi pertaniannya. Fakta menunjukkan bahwa nelayan sudah 10 tahun ini tidak pernah diurus dan diabaikan. Sudah 10 tahun ini kita menyaksikan pendidikan kita dibiarkan liberal, tidak tentu arah kemana tujuan pendidikan kita. Bahkan jangankan pesantren, pendidikan negeri aja sudah nggak tahu arahnya. Pesantren tidak pernah disentuh dengan sungguh-sungguh. Tidak pernah disentuh dengan sungguh-sungguh. Setelah saya kampanye keliling, ternyata kesimpulan saya terlampau banyak yang diabaikan dan tidak ditangani dengan sungguh-sungguh persoalan yang ada di depan mata kita. Maknanya apa? Maknanya tidak ada lain yang dibutuhkan kecuali perubahan. Maknanya apa? Tidak ada jalan lain kecuali kita rubah cara kerja kepemimpinan dan pemerintahan supaya yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat ini tertangani dengan baik. Saya ngomong pupuk di setiap kampanye. Baru aja Pak Jokowi mengumumkan 2024 akan ada tambahan 14 triliun untuk pupuk. Kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang? Padahal kita udah ngoceh di level kementerian, di Komisi 4, ngoceh tiap hari, di Komisi BUMN, ngoceh terus tidak pernah didengarkan. Kesimpulannya saya satu, tidak bisa diselesaikan di level menteri, di level badan dan lembaga negara. Hanya presiden dan wakil presiden yang bisa mengatasi keadaan ini. Begitu juga yang lain yang nyata kasat mata di depan kita. Kemarin saya didatangin keluarga besar alumni PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, keluarga besar Institut Ilmu Al-Quran, datang menyatakan dukungan dan menyatakan bahwa kami selama ini telah bekerja sungguh-sungguh dengan keyakinan bahwa Anies Muhaimin insya Allah bisa amanah menjalankan perintah itu. Tapi kami menitipkan 4 catatan penting. 1, narkoba, judi online, dan pinjaman online. Kami minta ini ditangani serius karena rakyat sedang dalam bahaya penderitaan gara-gara narkoba, judi online, dan
pinjaman online. Memang tetangga saya di Jakarta ini seringkali sudah kita sumbang, habis lagi kita sumbang lagi, dan malah kadang-kadang sudah mulai mencuri. Kita harus telusuri, kita cek, kok jadi mencuri orang-orang ini. Kenapa? Ternyata uangnya habis untuk judi online. Nggak sadar. Tahu nggak aset judi online setiap tahun itu 600 triliun. Oh, makanya nggak diberantas-berantas. Sebuah media melakukan penelusuran, investigasi, ternyata judi online ini operatornya di negara tetangga, pemiliknya di Jakarta ngerokok-ngerokok menikmati hasil judi online itu. Dan Kapolri nggak akan bisa mengatasi, kementerian nggak akan bisa mengatasi, hanya presiden dan wakil presiden tekan tombol, selesai masalah. Dulu Mas Anies ketika jadi gubernur punya pengalaman mau menghentikan Alexis waktu itu. Tahu Alexis enggak? Enggak tahu pasti. Kalau yang tahu berarti membahayakan. Alexis itu tempat maksiat di Jakarta, demo bolak-balik, tekanan dari ulama dan kiai bolak-balik, nggak pernah bertahun-tahun bisa diatasi. Begitu Mas Anies jadi gubernur, sekali tanda tangan satu halaman selesai, tutup dan tidak ada berkembang lagi. Itu bukti bahwa efektif. Kementerian gagal, tingkat Kapolri gagal, baik judi online, pinjaman online. Saya sampaikan pinjaman online ini rumit dan tidak bisa ditangani kalau tidak sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh pasti bisa ditangani. Insya Allah Anies Mohaimin akan sungguh-sungguh mengatasi itu. Narkoba ini tuntutan dari keluarga besar alumni PTIG. Narkoba misalnya itu jelas di depan mata. Banyak oknum yang terlibat dan menikmati uang dari proses narkoba di tanah air kita. Masa kita biarkan? Hati-hati, jangan-jangan dapat amplop dari uang narkoba kira-kira. Nah, karena itu perintah keluarga besar alumni PTIG itu memang real, gampang, realistis, asal presiden dan wakil presiden yang menentukan, karena di situ solusinya. Kedua, perintah dari keluarga besar alumni PTIG dan IIG minta keadilan ditegakkan seluruh-seluruhnya. Karena kami menyaksikan orang kehilangan ayam, lapor malah kehilangan kambing. Orang kehilangan kambing, lapor malah kehilangan sapi. Itu di Jakarta, bukan di sini. Loh, masa sama? Dan ini tidak bisa terus dibiarkan. Rakyat negeri ini sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan, harus diluruskan kembali. Dan tidak akan selesai di level Kapolri, nggak akan selesai di level peradilan, pengadilan, tidak akan selesai di level kejaksaan. Hanya tekan satu tombol akan selesai di tangan presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, para alumni PTIG, IIG, keluarga besar menyampaikan bahwa mereka ingin ketimpangan ini segera diatasi. Kalau udah ngomong ketimpangan, yang paling teringat di usia-usia saya itu Rhoma Irama. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Begini, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini harus dirombak. Yang kaya tetap boleh kaya, tapi yang miskin harus ngejar supaya bergerak kaya. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa Anies Mohaimin tidak memusuhi yang kaya, tidak menghambat orang kaya, tetapi kita ingin semua proses menjadi fair sehingga yang miskin punya kesempatan untuk tumbuh menjadi kaya. Ini yang disebut kita harus hentikan yang namanya oligarki. Saya sampaikan bolak-balik, pembuat aturan tidak boleh sekaligus merangkap sebagai pemain dalam semua kebijakan itu. Akan hancur kalau itu terjadi. Maka aturan harus dibuka, semua punya akses yang sama,
seluruh pelaku harus terlibat menjadi bagian dari penentu aturan, sehingga aset ekonomi nasional tidak dinikmati oleh segelintir orang yang oleh keluarga besar alumni PT IGI sebagai jurang kesenjangan ini semakin mengkhawatirkan. Makanya kami Anies Muhaimin bersepakat tema besar kita adalah keadilan untuk semua. Ekonomi, hukum, politik, sosial dan seterusnya. Keadilan. Ini sudah sesuai dengan ajaran kita al-adalah. Nah, ini semua hadirin hadirat para kiai, para ulama yang saya muliakan adalah bagian dari kelanjutan dan seterusnya tadi. Alumni PT IGI menyampaikan mandat-mandat, insya Allah sama dengan agenda kita. Insya Allah perubahan itu suara rakyat, perubahan itu harapan rakyat, perubahan itu nurani yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Sehingga kalau mau jujur, semua yang di debat terakhir tuh, yang diomongkan 02, yang diomongkan 03, semuanya intinya ingin perubahan juga. Kalau begitu, yang paling sah dan paling siap memimpin perubahan adalah Anies Muhaimin. Oleh karena itu, saya ingin menegaskan kembali bahwa seluruh capaian dari perjuangan kita sejak kita ditetapkan KPU itu sudah menjadi bagian dari dukungan yang berkembang di luar dugaan. Kita tidak pernah membayangkan kampus-kampus itu begitu semangatnya. Mereka bukan dari tim sukses kita, tidak ada urusan dengan tim sukses kita, tapi nyambung seluruh gagasan dan perjuangan mereka. Dan ini semakin kesempatan terbuka luas ketika debat terakhir kita menyaksikan bahwa misalnya semua masalah pendekatannya kok makan siang dan susu, itu jelas nggak masuk akal untuk perubahan. Ketika ditanya bagaimana tentang nasib perempuan Indonesia yang menjadi korban dari berbagai masalah di tanah air kita, jawabannya makan siang dan susu. Ini perlu disampaikan kepada saudara-saudara kita supaya jangan salah pilih. Kalau saya pilih berdampak pada nasib masa depan kita di masa yang akan datang. Masih ada yang salah informasi, masih ada. Contoh ngawurnya lagi misalnya, kekurangan dokter 150.000 dokter. Padahal datanya tidak seperti itu. Kalau kebanyakan dokter malah gak karu-karuan nanti keadaan kita. Begitu juga komitmen kita kepada 4 kelompok rentan. Perempuan, anak-anak, disabilitas, orang tua. Ini kelompok rentan yang menjadi prioritas kita. Ini akan menjadi perhatian khusus yang kita semua pada dasarnya setiap hari akan memasuki masa-masa rentan itu. Hari ini normal, besok tentu belum tentu kita terus bisa normal. Dengan semangat itu insya Allah di tangan perubahan Ustadz Afin terdepan dalam pengambilan keputusan kita. Saya sama Mas Anies Baswedan sudah sepakat bahwa yang kita dengarkan paling utama adalah fakta yang berkembang di rakyat kita. Tidak ada yang lain. Kalau petani, nelayan, peternak itu menjadi garda terdepan produksi pangan untuk 270 juta rakyat Indonesia, maka merekalah yang menjadi ujung tombak untuk diberdayakan. Bukan kemudian perusahaan yang akan membuat produksi pangan yang bernama food estate. Masalahnya di petani nggak ada pupuk, kok solusinya food estate. Segelintir perusahaan menebang hutan, membuat sawah baru dengan menggerakkan PT tertentu yang belum bekerja aja sudah untung. Sudah gitu ditebang hutan, rusak lingkungannya, ditanam singkong, tumbuhnya jagung. Bukan jagung tumbuh tiba-tiba, ingat lagu itu
buah semangka berdaun sirih. Ini lebih ajaib lagi. Nanamnya singkong gagal, tiba-tiba tumbuh jagung. Ternyata ditanamnya di polybag. Ya kalau ditanam di polybag di Bandung aja bisa, nggak usah jauh-jauh ke Kalimantan menebang hutan. Intinya apa? Puluhan triliun ini tidak sah digunakan untuk mengatasi pangan. Yang lebih penting adalah puluhan triliun bahkan ratusan triliun ini harus kita alihkan untuk penyediaan pupuk dan bibit unggul bagi petani-petani kita. Itu baru solusi. Itu baru solusi. Dan lihat aja kegagalan puluhan triliun bahkan ratusan triliun ini adalah kemubadziran di depan mata kita. Saya tanya Ketua Komisi 6, ini kalau ada duit 100 triliun mengatasi pupuk gimana? Selesai Pak, selesainya gimana? Bukan hanya penyediaan pupuk, kita bisa bikin beberapa perusahaan pupuk besar untuk mengatasi pupuk rakyat kita. Lagi gini aja kok nggak dilakukan. Dan pasti sebetulnya sudah tahu, tapi karena sekali lagi tidak berpatokan pada etika konstitusi sehingga arah pembangunan sering salah dan tidak tentu kepada fokus penyelesaian pokok masalah yang dihadapi. Inilah yang disebut perubahan. Oleh karena itu hadirin hadirin sekalian, kita semua yakin sepenuhnya bahwa perubahan ini tidak akan bisa dielakkan bagi kebutuhan rakyat Indonesia. Amin. Baik, karena waktu saya tidak lanjutkan, saya ingin menyampaikan waktu kita tinggal 5 hari. Mari kita jihad bareng-bareng mewujudkan perubahan ini, karena sebetulnya perjuangan ini sudah jelas jalannya, kuat dukungannya, tapi harap dicatat sebelah sana didukung oleh uang yang besar dan kekuasaan yang di tangan mereka. Karena itu saya berharap bantuan para kiai, para ulama, para pejuang perubahan semuanya, 5 hari ini kita total football 5 kali 24 jam. Kalau bisa kita sekali ini tidak pernah menutup pintu dan membuka untuk seluruh perjuangan perubahan ini. Insya Allah kalau 5 hari ini sukses, ini adalah pengabdian kita untuk 270 juta rakyat Indonesia. Dan kita akan bisa menjadi bagian dari catatan sejarah bahwa kita telah menanam hasil perubahan sejarah baru bagi Indonesia di masa yang akan datang. Duit tunggal santri akan mengatasi seluruh masalah konkret di depan mata. Termasuk alhamdulillah Mas Anies ini ayahnya, kakeknya pejuang pendidikan. Saya lahir tumbuh di pesantren dari kekuatan pendidikan. Insya Allah pendidikan akan menjadi prioritas utama dalam membongkar seluruh kesulitan dan tantangan yang dihadapi rakyat Indonesia di masa yang akan datang. Amin. Oleh karena itu mohon betul 5 hari ini kita jadikan siaga 5 kali 24 jam untuk menggerakkan umat masyarakat berduyun-duyun ke TPS 14 Februari jam 7 sampai jam 1. Setelah itu pulang istirahat, tapi jam 12 kembali lagi TPS. Kita bikin gerakan jaga TPS, jaga suara amin. Dan mohon kepada yang hadir ini menjadi kekuatan utama. Masyarakat pada dasarnya sudah ketemu saya, rata-rata siap, tapi butuh pengorganisasian. Butuh pengelolaan di tiap lingkungan TPS. Supaya apa? Supaya bergilir. Setelah nyoblos istirahat, menjaga lagi bergilir terus sampai tuntas kita awasi. Insya Allah securang apapun kalau kita awasi akan kita selamatkan suara amin di TPS kita. Jadi jaga TPS, jaga amin. Paham ya? Jaga TPS, jaga amin. Dari situ insya Allah suara amin akan menentukan kemenangan perubahan. Insya Allah 14 Februari malam sudah bisa kita lihat hasilnya. Amin akan menjadi pemenang Pilpres 2024. Dan menangkan amin sekaligus menangkan PKB. Karena apa? Kalau kita memimpin, parlemen kita harus kuat. Jangan kayak Gus Dur dulu. Jadi presiden PKB-nya cuma 50-an.
51 ya sudah, cuman usia kepemimpinannya 21 bulan. Menangkan Amin, menangkan PKB. Insya Allah kepemimpinan nasional ada di Amin, tetapi juga legislatif ada di tangan para santri yang duduk di anggota DPR. Mohon doanya, mohon restunya, mohon dukungannya, mohon kerjanya. 5 hari ini saja, habis itu sudah urusan saya 5 tahun ke depannya. Panjenengan sedoyo kontribusi 5 hari kali 24 jam total football. Setelah dilantik semua urusan saya beresi 5 tahun bersama Anies Baswedan. Amin. Insya Allah kita bisa mewujudkan cita-cita izul Islam wal muslimin, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negeri yang penuh kesungguhan menata bangsanya, penuh keseriusan, tidak hanya mengedepankan gimmick-gimmick. Masa persoalan serius bangsa diatasi dengan gimmick-gimmick? Tidak zamannya lagi gimmick itu menjadi solusi. Tidak zamannya lagi mengatasi ketimpangan dengan simbol-simbol penyelesaian ketimpangan. No way. Itu tidak boleh kita teruskan. Yang kita lakukan adalah perubahan untuk mengatasi sesungguh-sungguh masalah kehidupan bangsa kita. Terima kasih atas seluruh kesungguhan yang selama ini telah diberikan. Terima kasih atas seluruh dukungan, apa istilahnya tadi, dari maklumat dari pesantren-pesantren untuk para alumninya. Alhamdulillah hari ini saya juga sangat berbahagia. Pondok pesantren Tebu Ireng tadi pagi dibajak. Tiba-tiba ada beberapa keluarga mengatasnamakan Pondok Pesantren Tebu Ireng mendukung pasangan tertentu. Kaget kita semua, keluarga Tebu Ireng pada kontak semua. Siapa ini mengatasnamakan PP Tebu Ireng? Alhamdulillah sore langsung diralat oleh ketua pengasuhnya sendiri. Karena saya sowan terakhir ke Tebu Ireng, nyata-nyata secara pribadi kami amin, tapi secara institusi kami harus menunjukkan mengayomi semua kekuatan. NU PBNU harusnya juga begitu. Tapi tidak usah khawatir, saya ikut Gusmus. NU harus berjuang untuk bangsa, bukan untuk tim sukses. Malah Gusmus ngancem waktu itu kan, kalau ngomong tim sukses saya walk out dari forum ini, kata Gusmus gitu. Nah itu artinya apa? Tidak legitimate. Tidak legitimate. Insya Allah warga Nahdliyin kompak, ulama-ulama kompak. Kalau ada 1-2 yang melenceng itu ya kita biarkan aja. Nanti antrinya di sana duluan kita masuk surganya, kira-kira gitu. Allahumma. Nah karena itu akhirnya saya baca sore tadi diralat oleh Gus Kikin sendiri, ketua pengasuh, bahwa Pondok Pesantren Tebu Ireng tidak benar mendukung 02. Yang benar adalah Tebu Ireng memberi kekuatan kepada moral, bukan dukung-mendukung. Saya tahu kok, saya terakhir saya sowan sana itu kami tidak usah dukung-mendukung, tapi hati kami ada pada dukungan kepada Amin. Dan ini nggak usah dimuat, cukup bagi saya. Dan banyak kiai yang terpaksa menerima itu dari pihak lain, tapi pada dasarnya habis itu tidak kemana-mana, tetap hatinya kepada kita. Karena apa? Kiai-kiai itu kadang-kadang terlalu husnudon, gampang husnudon. Padahal kalau pilihan itu harus ada suudonnya, harus ada suudonnya. Karena kalau enggak suudon dibohongi terus. Saya sudah kapok dibujui terus, sudah sering dibohongi, Insya Allah kali ini kita tidak akan menitipkan kepada orang lain, tetapi kita sendiri yang akan menentukan nasib kita semua di masa yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas seluruh doa, perhatian, kerja keras, kesungguhan. 5 hari lagi
kita akan atasi seluruh tantangan pemilu ini, dan insya Allah 14 Februari kita akan menang menjadi pemenang pemilu 2024. Amin. Salam kepada seluruh keluarga besar, salam cinta, hormat dan takdim saya kepada para tokoh-tokoh yang belum hadir, salam saya kepada seluruh warga masyarakat. Insya Allah kami siap mengemban amanah perjuangan sejarah, amanah doktrin dan nilai-nilai, sekaligus amanah keumatan yang begitu kuat di seluruh tanah air kita. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.